Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Kurang semangat nih kayaknya nih. Kalau Pak Guru menyampaikan semangat pagi gitu, anak-anak jawabnya pagi gitu, tangannya sambil diangkat ya supaya kita tambah semangat ya. Bisa anak-anak? Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat Pak Guru. Alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang sakit ya. Sekarang sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan. Silakan untuk ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya, Mas. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Mas Rizky sudah menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Selanjutnya Pak Guru tanya, apakah ada yang belum hadir teman kalian pada Zoom meeting hari ini? Iwan Pak Guru kayaknya belum hadir Oh, loh. Iwan belum hadir, kenapa Pak Rizky, ada yang tahu? Sakit Pak Guru. Sakit. Kalau ada teman yang sakit, kita sebaiknya bagaimana ya Mas ya Mbak? Menjenguk. Pinter menjenguk. Nanti kalau 3 hari belum ada kabar, kita jenguk ya anak-anak ya. Iya Pak Guru. Iya. Selanjutnya Pak Guru ingatkan untuk kalian mengisi link presensi yang sudah Pak Guru bagikan di grup WhatsApp ya. Kalian absen melalui link ini. Nanti kalian tinggal klik dan mengisi apa yang harus diisi. Di situ sudah ada petunjuknya. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan untuk absensi? Paham Pak Guru. Sudah absen Pak Guru, paham. Oke, kita lanjut. Nah, Pak Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Antara lain ada memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi mobilisasi atau interaksi. Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Siap semuanya? Kita dengarkan lagu. Terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional. Ya, selanjutnya hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran 2. Sekarang anak-anak siapkan dulu bukunya ya. Kalian buka buku siswa halaman 59, kemudian siapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada mapel PPKN dan SBDP. Pada muatan pelajaran PPKN kita akan belajar sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, serta pada muatan pembelajaran SBDP kita akan belajar tentang hal-hal yang diperhatikan saat kita menggambar.
Oke, kita lanjut. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan? Pak Guru harap setelah pembelajaran kalian dapat menganalisis makna hubungan simbol dengan sila kedua Pancasila. Kemudian kamu dapat menyimpulkan perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir, kamu dapat menggambar kegiatan yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila dengan kreatif. Nah, sekarang untuk menambah semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, Pak Guru beri contoh dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bisa ya. Kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi temanmu ada yang tidak berangkat. Tadi bagaimana ya Mas Rizky ya yang menjawabnya ya? Jika ada temanmu yang sakit, sebaiknya kita bagaimana tadi ya? Menjenguk Pak Guru. Iya, menjenguknya. Nah, apakah kalian tahu menjenguk teman yang sakit itu termasuk penerapan sila keberapa ya anak-anak ya? Keberapa tadi? Dua, Pak. Dua, pinter sekali. Nah, selanjutnya tadi menjenguk itu termasuk sila kedua Pancasila. Apakah kalian masih ingat simbol dari sila kedua itu apa ya anak-anak? Rantai. Iya, rantai. Rantai yang biasa kamu lihat itu di mana ya anak-anak ya? Pernah melihat rantai? Tidak, Pak. Tidak, iya ini Pak Guru kasih tunjuk ya. Ini terlihat? Terlihat atau tidak ya? Tidak, Pak. Oh, tidak terlihat ya. Ini Pak Guru menunjukkan gambar Garuda Pancasila ini padahal. Nah, ya. Di dalam Garuda Pancasila itu ada rantainya sebagai lambang sila kedua Pancasila. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang amatilah gambar rantai berikut ini. Coba kalian amati terlebih dahulu. Kemudian unsur pembentuk rantai itu bentuknya apa saja ya anak-anak ya? Lingkaran. Kotak Pak Guru. Iya, betul sekali. Ada segi empat dan ada lingkaran. Kemudian apa sih arti dari masing-masing lambang unsur pembentuk rantai itu? Ada yang tahu tidak? Tidak, Pak. Belum ya, belum tahu. Nah, sekarang coba dibaca. Saya mau membacakannya. Saya, Pak, saya. Iya, silahkan Mbak, dibaca Mbak yang keras ya, biar teman-temannya dengar. Mata rantai berbentuk segi empat, melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran, melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Iya, betul. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Mbak Wida sama anak-anak. Terima kasih ya Mbak Wida sudah membacakan. Nah, tadi itu di rantai itu ada unsur pembentuknya ya. Yang pertama itu ada segi empat dan yang kedua ada lingkaran. Nah, artinya ini tadi sudah dibacakan oleh teman kamu, yang segi empat itu melambangkan laki-laki dan yang lingkaran melambangkan perempuan. Kemudian maknanya sih apa ya, makna dari sila kedua ya? Nah, maknanya ini adalah setara dan sejajar, beradab dalam rasa, pikiran dan tindakan, anti penjajahan dan mengutamakan keadilan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada yang ditanyakan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian coba amati gambar yang Pak Guru tunjukkan. Yang pertama ini gambar sedang apa ya anak-anak?
Sedang melukis Sedang sama melukis. menjahit Pak Guru. Iya, sedang melukis dan menjahit. Ini pekerjaannya sebagai seorang pelukis dan ini sebagai seorang penjahit. Sekarang, dari kedua pekerjaan tersebut, manakah pekerjaan yang lebih baik menurut kalian? Baik semua, Semua baik, Baik, Pak. iya, semuanya baik ya. Nah, sekarang ayo membaca. Ada yang mau membaca lagi? Tadi Mbak Wida sudah membaca, sekarang gantian yuk. Dari Mbak Aul ya, coba ya, paragraf yang pertama. Yuk dibaca Mbak, yang keras Mbak. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Sudah, Pak. Iya. Oke, sekarang dilanjutkan sama Mbak Alivia, coba. Ayo dilanjutkan Mbak. Tadi sampai mana, coba menyimak atau tidak ya. Ayo. Berbeda-beda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat buku. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Iya, terima kasih untuk Mbak Aul dan Mbak Alivia. Sekarang, siapa ya tadi yang pekerjaannya sebagai seorang pelukis? Ada yang ingat tadi? Pak siapa? Made. Pak Made. Made, pinter. Kalau yang sebagai seorang penjahit siapa ya tadi ya? Iya Pak betul. Tony. Iya Tony. betul Pak Tony. Nah sekarang apakah sikap Pak Made dan Pak Tony sesuai dengan sila kedua Pancasila? Menurut kamu sesuai atau tidak tadi? Iya, sesuai Iya. Pak Guru. Iya pinter, sesuai. Kenapa sesuai? Ada yang tahu? Soalnya saling menghargai. Iya pinter. Jadi sikap Pak Tony dan Pak Made itu mencerminkan sila kedua Pancasila karena mereka saling menghargai, menganggap pekerjaan mereka setara derajatnya dan mereka tidak saling berpikir bahwa pekerjaan mereka lebih baik. Nah, coba sekarang kalian amati gambar yang pertama ini, gambar sedang apa ya? Donat Pak Guru. Memberi donat. Iya pinter, memberi makanan, yaitu yang diberikan betul tadi Mas Rizky, donat ya, berbagi makanan. Kemudian gambar yang kedua, mari kita amati lagi. Sedang apa itu anak-anak? Bantu nenek menyeberang jalan. Iya pinter, membantu anak membantu nenek menyeberang jalan. Kemudian yang gambar yang ketiga, menolong teman yang terjatuh. Apakah gambar-gambar kegiatan ini termasuk sikap yang baik atau yang tidak baik ya? Baik Pak, baik. Baik, iya baik. Maka karena ini sikap yang baik, maka kita harus mencontohnya dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika temanmu ada yang tidak bawa bekal, misalkan besok kita luring ya pelajarannya, tidak dari seperti ini, kamu memberi. Kemudian ketika kamu melihat ada orang tua yang sedang kesusahan menyeberang jalan, kalian membantunya. Begitu pula ketika ada temanmu yang terjatuh, bukan malah di soraki ya. Iya diketawain tapi dibantu, pinter. Nah sekarang kegiatan mereka tadi sudah mencerminkan sila kedua Pancasila. Jadi selain menjenguk teman yang sakit, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah saling menghargai, tolong menolong, saling membantu dan peduli sesama manusia. Sekarang kita lihat lagi nih gambarnya. Ini gambar apa ya? Anak-anak sedang apa ini? Mengecek, Pak. Mengecek. Ini sedang apa? Menertawakan. Pegang perut. Tertawakan. Oh, pegang perut. Itu kita pegang perut karena apa ini, Mas Rizky? Tertawa kayaknya. Pak Guru. Tertawa, iya. Yang dilakukan mereka baik atau tidak baik ya? Jelek Pak, tidak Hmm, baik. Tidak baik, maka kita tidak perlu mencontohnya. Kamu tidak boleh mengejek dan menghina. Kenapa?
Menyakitkan hati, Iya, Pak. karena itu Melanggar ketika Pancasila, Pak. iya betul sekali melanggar Pancasila karena ketika kita mengejek, menghina nanti yang diejek dan dihina jadi tidak percaya diri. Kalau kamu dihina dan diejek, kamu sakit hati atau tidak? Yo. Iya, jadi maka kita tidak boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tadi yang dilakukan Dadu adalah mengejek Dayu. Perbuatannya dapat menyakiti perasaan Dayu dan dapat membuat Dayu sedih. Kemudian mengejek teman dan menghina karya orang lain itu sudah pasti tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, itu perbuatan mereka itu tidak terpuji. Sekarang, masih ingatkah kamu tadi pekerjaan Pak Made itu apa? Pelukis. Pelukis, iya pinter, pelukis masih ingat. Kemudian pernahkah kamu melihat lukisan? Pernah, Pak. Pak. Pernah melihat lukisan, ya. Lukisan termasuk karya 2 dimensi atau 3 dimensi, anak-anak ya? 2 dimensi. 2 dimensi, pinter. Pernahkah kamu melukis? Pernah. Gambar. Karena iya menggambar. Gambar, Pak. Kalau menggambar itu alat apa saja yang dibutuhkan ya? Pensil. Iya Pensil. pensil. Terus selain pensil, Menghapus. kertas gambar, ada Krayon. lagi krayon, pewarna Spidol. lainnya. Iya, spidol, pinter semua ini anak-anak Pak Guru kelas 4 ya. Oke, lanjut. Nah, ternyata selain kita harus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan saat menggambar, kita juga perlu memperhatikan hal-hal saat kita menggambar. Apa sajakah itu? Mari kita lihat video berikut ini. Hal yang perlu diperhatikan saat menggambar. Tema 4, subtema 3, halaman 49, jilid 4B itu diperhatikan saat menggambar. Kita perlu memperhatikan beberapa hal penting ketika menggambar. Salah satunya dengan teknik perspektif, di mana objek yang letaknya lebih jauh digambar lebih kecil dan objek yang letaknya lebih dekat digambar lebih besar. Menggambar dengan perspektif bertujuan agar gambar terlihat lebih hidup. Kita dapat memulai dengan menentukan tema gambar, membuat sketsa, menebalkan garis-garis pada sketsa, dan akhiri dengan mewarnai objek. Perhatikan cara menggambar berikut. Objek pada gambar berikut adalah seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut dengan perahu di siang hari. Nah, yang pertama, marilah kita buat sketsanya ya. Yang kedua, tebalkan sketsa. Kamu bisa menggunakan pulpen menggambar atau spidol. Terakhir, berilah warna pada gambar yang kamu buat. Hal yang perlu diperhatikan saat Sudah disimak ya tadi ya anak-anak ya videonya. Sudah, Pak. Iya. Tadi coba Pak Guru tanya. Tadi videonya berisi tentang apa? Teknik menggambar. Iya, hal-hal yang diperhatikan saat menggambar. Masih ingat tadi hal apa saja yang perlu diperhatikan? Itu Pak Guru, Ya. membuat gambar apa dulu gitu ya. Iya, benar, menentukan gambar. Selain itu apa lagi ya, Mas? Terus membuat sketsa Pak Guru. Ya, membuat sketsa, pintar sekali ya. Ada dari menentukan gambar, membuat sketsa, mewarnai, sampai menebalkan. Nah, ini ada hal-hal yang diperhatikan saat menggambar. Di mana objek yang letaknya lebih jauh digambar lebih kecil dan objek yang letaknya lebih dekat digambar lebih besar sampai menyusun bagian-bagian tersebut dari objek yang akan digambar.
Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. Akan tetapi sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian membuka link ini dulu. Ini adalah komik ya, komik digital. Pak Guru punya komik, nanti kamu baca komiknya. Ini linknya juga Pak Guru sudah kirimkan di grup. Nanti kamu tinggal klik akan menuju ke linknya. Kalian tinggal baca, pahami, ikuti petunjuk yang ada. Kemudian di dalam komik ini juga ada link bahan ajar untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Selain ada bahan ajar, kamu juga bisa mengklik link gamenya. Ada link game untuk PPKN dan SBDP. Paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Paham Pak Guru? Paham, iya. Semoga tidak ada yang terkendala sinyal ya. Nah, kamu sekarang boleh mengerjakan LKPD-nya. Silahkan diklik di grup WhatsApp yang sudah Pak Guru bagikan. Pak Guru beri waktu untuk mengerjakan LKPD selama 10 menit. Terlalu lama atau terlalu singkat ya anak-anak 10 menit? Oh, Pak. Cukup ya, silahkan dikerjakan. Pak Guru beri waktu 10 menit. Sudah selesai? Bentar Pak Guru, bentar. Sudah Pak Guru. Ya, ada yang belum. Yuk Pak Rizky. Mas Rizky, Pak Guru beri waktu tambah 1 menit lagi. Sudah Pak Guru, sudah. Iya, sudah semua ya. Nah, Sudah. sekarang adakah yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Ayo, ada yang mau mempresentasikannya? Saya Pak Guru. Oh iya, silakan Mas Rizky, pinter sekali ini, aktif sekali. Nanti kita beri tepuk jempol ya. Pak Guru beritahu dulu, tepuk jempol. Jempol. Salut gitu ya. Nanti ketika Mas Rizky sudah mempresentasikan, kita beri tepuk jempol. Oke, silahkan Mas Rizky dipresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk simbolnya itu rantai Pak Guru kalau sila kedua. Terus makna sila kedua itu ada segi 4, melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Itu Pak Guru. Iya, yuk kita beri tepuk jempol. Jempol. Salut. Salut. Iya. Terima kasih anak-anak. Nah, dari materi yang tadi sudah kita pelajari, adakah materi yang belum kalian pahami? Paham, Pak. Sudah paham semua Pak aku. Iya, pinter. Nah, tadi sih kita sudah belajar apa saja ya tadi ya? Sila kedua Pak Guru. Sila kedua. Iya, sila kedua benar. Ada lagi tadi selain sila Gambar kedua? Pak Guru, Gambar. gambar. Iya, pinter. Nah, tadi kita sudah belajar tentang makna dari simbol sila kedua dan hubungannya dengan sila kedua Pancasila. Selain itu, kita juga belajar tentang sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Serta pada saat kita menggambar, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang diperhatikan saat menggambar supaya gambar kita yang kita buat itu menjadi indah, unik, dan menarik. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak? Senang sekali Pak. Alhamdulillah, kalau anak-anak senang, Pak Guru juga senang. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, materi mana yang paling kalian sukai? Gambar Pak Guru. Gambar ya, Pak Guru ingatkan ya, tadi di LKPD itu ada menggambar. Pak Guru masih tunggu yang ada yang belum selesai menggambarnya, silakan untuk segera dikirim. Nah, pada pembelajaran pada pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang sumber daya alam dan manfaatnya, serta jenis-jenis profesi. Nanti kamu setelah ini langsung mengerjakan yang belum selesai dan belajar untuk besok pagi. Nah,
Pak Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan kamu lagi tentang protokol kesehatan ya, karena masih dalam kondisi pandemi. Coba kita ingat-ingat lagi 5M-nya itu apa saja ya? Ayo bareng-bareng. Pakai masker. Memakai masker. Kemudian Menjauhi kerumunan. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Membatasi kerumunan. Mobilisasi kerumunan Pak Guru. Iya pinter Pak Guru, harap ini tidak hanya kalian hafal saja, tapi kalian aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang Pak Guru jumpai itu ketika kamu sudah tidak di sekolah, main itu ada anak-anak temanmu yang tidak menggunakan masker. Mari kita saling mengingatkan ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Allahumma amin. Nah, sebelum kita akhiri pembelajarannya, mari kita nyanyikan dulu. Ada yang tahu ini lagu apa ya? Itu dibaca? Ada? Padang Iya, bulan. Padang Bulan. Mari kita nyanyikan bersama-sama sebentar. Yo prakonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rembulan nenek sing ngawe-ngawe. Ngilingake aja padha turu sore. Iya, terima kasih. Sekarang silakan, tadi kita sudah belajar, kita berdoa ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Mas Ketua Kelas dipimpin berdoa Mas, teman-temannya Mas. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa tetap semangat belajar di masa pandemi seperti ini. Jaga kesehatan, kemudian kerjakan tugas yang diberikan oleh guru, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.